Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS akan open lagi grup STS rekomendasi dan diskusi bulan Juni 2024. Yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Juni. Nah, apa itu grup rekomendasi Juni? Nah, kita akan intip grup yang masih jalan untuk saat ini, yaitu grup STS Mei, teman-teman. Nah, teman-teman yang mau gabung nanti STS Juni akan gabung ke dua grup ini. Nah, kita intip dulu STS rekomendasi yang masih jalan. Nah, ini adalah bentuk menu yang kita kasih tahu ke teman-teman semua yang ada di grup. Dan di sini kita ada dua macam tipe menu, yaitu menu swing dan menu ODT. Nah, contoh ini swing, teman-teman. Ini Wimis Milak dan MTEL kita udah profit hari ini. Nah, tabelnya modelnya seperti ini. Ini adalah menu STS rekomendasi Mei yang masih jalan. Ini baru setengah jalan, guys. Baru tanggal 17 ya, masih 2 minggu lagi dan mungkin masih bisa nambah. Dan yang belum cuan ini kemungkinan juga masih bisa cuan. Yang udah dikasih warna hijau ini berarti udah hit harga, teman-teman ya. Seperti guys ya, ini adalah menu swingnya. Terus menu gorengannya juga ada, yaitu ODT. Contohnya MTEK, ini guys PTMP, Gajah Tunggal, terus ada Suri, Nice, ini kita juga dapat profit. Terus yang kemarin kita juga dapat cuan di Medco, ASLC, Suri juga. Terus ada Agro, Tins ya, Petrosi guys ya, terus ada Sola. Ya seperti itu guys ya, itu adalah contoh dari menu rekomendasi STS yang masih jalan untuk saat ini. Dan bagi teman-teman mau gabung STS rekomendasi Juni, segera japri saya aja, jangan telat ya. Karena kita akan close di tanggal 31 Mei. Ya, kita lanjut ke videonya. Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali kita di Fajar Daily. Dan kali ini kita bahas rekomendasi saham buat besok tanggal 4. Nah ini kayaknya IHSG udah ada napas guys ya. Udah ada tanda-tanda kehidupan ya. Semoga aja ya guys ya, hari ini kenaikannya nggak prank. Tapi hari ini sih emang IHSG naik ya, cuman sepi ya, masih sepi. Jadi IHSG-nya naik tapi masih sepi, teman-teman lihat di sini. Filenya cuma 10T ya. Sepi, termasuk sepi, dengan asing masih net sell 243 miliar. Dan tadi sempat naik 1,6% IHSG, terus closingnya ketarik ke bawah. Kayaknya sih asing tuh trading ya di IHSG guys. Jadi asing tuh saya yakin nih, tadi tuh masuk ya, karena ini tadi kan nggak kelihatan ya. Tadi asing masuk terus di sini dia taking profit. Saya kayak kira di trading guys ya asing tuh guys. Tapi ya udah mulai oke lah, si asing udah mulai berinteraksi gitu ya di IHSG, nggak melulu sell. Jadi buy sell itu juga bagus. Asing itu masuk terus keluar, masuk terus daripada keluar terus kayak gitu guys ya. Nah semoga aja segera naik tinggi nih untuk IHSG teman-teman. Dan kita lihat untuk IHSG hari ini kayak semacam bullish harami. Semoga aja besok balik lagi ke EMA 200 ya, ke 7100. Nah ada beberapa saham rekomendasi buat besok. Kita bahas ini rata-rata blue chip guys ya. Ya semoga aja blue chipnya segera breakout si blue chipnya teman-teman. Ya yang pertama adalah saham dari BBRI. Nah BBRI ini udah ini bullish engulfing sepertinya, seperti itu guys. Atau apa namanya, yang pasti dia itu langsung loncat terus naik. Kayak gitu guys ya. Nah ini kemungkinan besok masih hijau lagi untuk si BBRI. Nah kira-kira berapa nih target dari BBRI teman-teman ya. Kita lihat ya untuk BBRI. Nah BBRI ini hari ini naik 4% dengan transaksinya itu adalah 1,5 triliun. Gede banget ya, gede banget transaksinya. Ini kemarin memang gede itu karena ada MSCI guys ya, waktu di tanggal 31. Dan sekarang termasuk gede kok, transaksi BBRI sekarang termasuk gede. Saya kira sih ini udah mulai ada perlawanan guys. Jadi kalau kita lihat di sini ya, BBRI ini turun dalam. Nah ini kan volnya kecil nih di sini. Nah di sini ini mulai gede volnya. Saya kira sih ini udah mulai istilahnya itu asingnya ngejual tapi ditampung sama institusi lokal gitu guys ya. Jadi seperti ada perlawanan gitu ya. Tapi di sini ini masih kalah gitu ya sama asing, tapi sekarang udah mulai kuat guys. Dan di sini kalau teman-teman lihat di sini ya, ini asingnya sebenarnya di BBRI itu masuk loh. Lihat aja. BKYU, AKK, ZRX, AGGWAI, ini semua merah. Tapi yang keluar satu doang, yaitu ZP. ZP versus, jadi asingnya itu sebenarnya masuk semua kecuali ZP, dan kebetulan ZP ini memang keluarnya agak banyak, jadinya asingnya net sell kayak gitu teman-teman. Tapi kalau menurut saya sih ini udah masuk ya untuk si asingnya sebenarnya. Ini rata-rata broker asingnya masuk soalnya. Nah kita lihat dari
BBRI nih valuasi seperti ini. Dan saya kira sih kalau BBRI di harga yang sekarang ini udah termasuk yang sangat menarik lah guys ya. Ini berarti teman-teman dapat dividen yield 5-6% di harga yang sekarang. Ini udah menarik banget untuk sekelas Bank BRI gitu ya. Dan kalau menurut saya sih udah bisa mulai dicicil untuk BBRI saat ini teman-teman. Buat ya semi-semi invest lah. Targetnya 5.000 lebih lah untuk si BBRI ini. Daripada teman-teman beli di atas ini 6.000. Nah ini dikasih kesempatan di harga 4.000-an. Masa nggak ambil? Guys, jangan jadi badut ya. Kalau badut tuh ngambilnya di atas. Sini ini badut. Udah di atas sini masih nanya, "Bang, bagus gak BBRI sekarang harganya 6.100? Bagus nggak?" Nah, itu konyol. Tapi kalau sekarang, guys, wah. Tanya sekarang, "Bang, masuk bagus nggak BBRI sekarang?" Bagus sekarang. Berarti teman-teman yang nanya itu berarti bukan badut. Nah, kalau yang nanya di waktu di 6.200, 6.100 itu badut berarti. Ya gitu guys ya, jangan jadi badut lah di Bursa Efek. Belilah saham yang bagus pun saat kondisinya itu diskon. Walaupun itu saham bagus ya. Nah, ini saatnya untuk BBRI teman-teman udah mulai cicil guys. Ini kalau ZP besok nggak ngejual nih bakal terbang nih untuk BBRI naik lagi. Jadi kayaknya nggak bisa kalau BBRI itu di bawah 4.000 itu kayaknya udah nggak bisa teman-teman ya. Nah itu BBRI teman-teman, bagi teman-teman ikut BBRI bisa cicil di harga ini. Nah TP-nya kemana? Nah target terdekat yaitu di garis EMA-nya teman-teman. Nah kalau menurut saya mungkin targetnya ke sini. Nah di sekitaran ini guys. Nah ini di sini ada support teman-teman, lihat ya. Lihat di sini support. Nah ini support di tanggal 8 Mei. Ya di sini sempat turun dalam. Dan ada pantulan di sini. Gitu ya. Terus lumayan nih dari harga sini 4.650 sampai ke harga 5.000. Ada pantulan. Nah, saya kira juga ini sama, teman-teman. Pantulan dan masih naik lagi. Kayak gitu, guys ya. Minimal ke harga sini lah. Ini kan support, berarti sini jadi resist. Seperti guys ya, untuk si BBRI di 4.650. Nah, coba kita lihat broker saham ini ya dari tanggal 1 Mei-nya. Kita lihat ya. Nah, di sini asingnya net sell-nya gede banget dan sekarang udah mulai selesai, guys. Ini udah net sell 8 triliun. Di sini ZP, BK, AKR, EKZ, AG semuanya di kanan. Nah, tapi kalau sekarang tinggal ZP doang, ya kan? Lihat. Set tinggal ZP, yang lain udah di kiri. Nah, berarti ini udah tanda-tanda saham BBRI mau reborn. Kayak gitu, guys ya. Nice, itu untuk BBRI bisa cicil di sini untuk target terdekat yaitu di harga 4.650 lah, di kisaran itu ya. Kalau jebol ya berarti mungkin targetnya bisa sampai ke 5.000. Nah, lanjut saham yang berikutnya, saham dari Astra, guys. Nah, ini ASI juga udah mulai reborn. Nah, ini ASI juga udah mulai reborn. Kayaknya sih nggak akan di bawah 4.000 juga si Astra, teman-teman. Karena Astra ini juga udah murah banget harganya, guys. Kita lihat ya. Nah, sekelas ASII teman-teman dapat di misalnya yang kemarin di 4.300 gitu udah murah banget ya. Di sini kalau kita lihat profitnya memang turun-turun tipis ya. Cuman di sini pairnya masih 6, teman-teman. BBV-nya 0,6 ya. Murah banget, guys, harga ASII ini, guys ya. Jarang-jarang loh dapat ASII di harga 4.200, 4.300 yang kemarin. Jarang-jarang ada ya guys ya untuk si ASII sekelas atau segede perusahaan Astra, guys. Luar biasa ya. Dan ASII ini juga kalau teman-teman itu buy di harga yang sekarang, teman-teman akan dapat dividen yield ASII itu di atas 10% loh. Luar biasa. Nah, kalau ASII ini kebetulan asingnya net B udah. Nah, guys ya. Di sini net B 75 miliar. Nah, ini asingnya udah mulai masuk di saham Astra, teman-teman. Jadi udah ada akumulasi. Saya kira besok masih bisa naik lagi untuk si saham Astra. Nah, kita lihat dari tanggal 1. Di sini rata-rata sangkut di berapa nih, guys? 4.700 ya, guys. Lihat dari sini. Nah, gitu, guys. Berarti targetnya ya ke sini, guys. Nah, harga terdekat di EMA sini. Pas banget di EMA 20 yaitu di 4.700. Nah, itu adalah target terdekat dari Astra. Kalau 4.700 nya jebol, nah berarti dia akan nutup gap. Dan saya yakin banget, keyakinan saya itu mungkin 13.000% bahwa Astra ini pasti akan nutup ini. Nah, keyakinan saya 13.000% akan nutup ini. Cuman waktunya kapan, ya ini nggak tahu ya guys ya. Tapi pasti akan nutup. Jadi Astra ini kalau teman-teman mengehold, ya cuman nggak tahu waktunya itu berapa lama, ini harusnya akan lebih dari 5.100. Itu guys ya, untuk si Astra. Nah, kita lanjut saham yang berikutnya, yaitu saham dari Antam, teman-teman ya. Sorry. ANTM, Aneka Tambang.
Nah, di sini juga udah koreksi lumayan dalam dari habis bayar dividen, dia langsung koreksi sampai ke support ya. Ini di support banget untuk si Antam. Dan saya kira kalau blue chip yang lain itu naik, ini bakal naik juga. Dan di sini Antam ini juga termasuk saham yang bagus juga kok. Kita lihat Antam, asingnya net sell tipis ya, tipis banget. Di sini fundamental Antam juga termasuk oke lah, walaupun ada sedikit penurunan di sini guys ya. Kenapa Antam ini turun nih? Kayaknya sih ada kasus itu ya. Apa gitu. Tapi uniknya sih si Antam ini walaupun kuartal satunya jelek ya, tapi dia bagi dividennya full loh. Makanya yieldnya gede. Dan ini yang jadi katalis ya. Nanti kalau ini udah dibayar, saya yakin kayak si Telkom itu dia bakal naik untuk si Antam. Dan dia bayarnya tanggal 7. Berarti udah mulai bisa dicicil untuk saat ini untuk si Antam, teman-teman. Nah, bagi teman ikut Antam bareng KZ, bisa diambil di 1470, 1475. Untuk targetnya maybe ya mungkin 1550 lah untuk yang terdekat guys ya. Nanti kalau tembus tinggi berarti bisa sampai ke 1600. Nah, itu untuk Antam. Ya, kita lanjut saham yang berikutnya, saham dari Gajah Tunggal guys, GJTL nih, sahamnya Pak Lokeng Hong nih. Wow, ini juga sepertinya mantul ya, saham-saham blue chip banyak yang mantul sih hari ini ya. Semoga aja besok lanjut naik untuk si Gajah Tunggal. Kita lihat di Gajah Tunggal ya. Nah, untuk Gajah Tunggal di sini asingnya masih net sell, cuman kayaknya sih Gajah Tunggal ini bukan asing yang main ya. Kalau Astra sama BBRI memang asing. Kalau ini enggak guys. Kita lihat Gajah Tunggal di sini. Nah, yang paling asik di Gajah Tunggal yaitu valuasinya. Murah banget. Ini mungkin salah satu saham yang termurah di Bursa Efek ya. Di sini kalau kita lihat profitnya naik, sampernya masih di bawah 3. PBV-nya 0, masih 0,4, bahkan di bawah 0,5 dengan ROE 15%. Ini bisa dibilang Mercy harga bajai ya guys ya. Kita lihat di sini. Nah, asingnya ternyata rata-rata di AVG-nya 1160. Nah, di sini guys ya. 1150 lah. Ini Nah, ini top buyer tuh di sini. Di sini guys ya. Sekitaran garis warna merah di 1150. Nah, bagi teman ikut Gajah Tunggal nih bisa ambil di 1100, untuk TP-nya maybe di sekitaran 1135 sampai 1150 untuk GJTL. Oke Mas Bro, kita lanjut part 2 di